Dan kita pun berharap semoga benar-benar apa yang akan kita pelajari ini bisa merubah keadaan kita, tidak hanya sebatas ilmu yang lewat saja. Nanti Pak Bu, dan Nusewu, saya lagi terinspirasi hasil obrolan dengan Ustadz Ali Muhsod. Dengan kalau ini buat ngisi Masjid Agung di Loto, dia bayang ini gue naik pas pengajian persis pakai bisa mudi nawang Pak ini. Jadi ketika ada pengajian sama dibagikan itu, jadi bisa oleh-oleh Jawa Bali. Jadi kalau terinspirasi, dan baru awali yang malah masjid sini. Langsung saya mutai, saya referensi mana saya itu yang ya sebisa saya lah kayak gitu. Dan ini kan bisa. Jadi hal seperti itu juga bisa menjadi apa kata Ustaz Ali, bisa menjadi koreksi yang menyampaikan. Ya kan, padahal bisa koreksi. Oh ada yang salah ini. Itu seperti itu. Jadi tadi malam saya share ke Pak Umar, tuh saya naik wisata kalau nggak bisa tidak apa-apa. Ternyata bisa, luar biasa banget. Dia langsung diberi banyak. Mungkin yang belum dapat membuat dialog karena iya. Bisa untuk jadi baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Jadi materi yang ingin disampaikan mudah-mudahan belum pernah mendapatkannya, tapi pernah jadi ingat lagi berkaitan dengan peringatan dari majelis yang tidak disebutkan. Sebelumnya saya sampaikan majelis dulu, mana majelis ini. Jala saya jilisun majelasan wa majlisun wa jalisun wa daka majlisun ijlis lata jlis majlisun majelasan. Yang pernah belajar tasbih seperti itu. Jala saya jlis itu adalah duduk. Lah majlis itu ismu Allah itu ismu makan. Jadi ismu makan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu tempat. Jadi majlis itu tempat untuk duduk. Dan majelis itu tidak hanya majelis taklim, di mana saja kita duduk-duduk dengan keluarga, bercengkrama dengan teman dan sebagainya, itu juga majelis. Nah ini kita diperingatkan, jangan sampai setiap kita bermajelis duduk dengan orang ataupun dengan komunitas lain tanpa di situ ada sebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Berangkat dari berkaitan dengan puasa ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah nomor itu Qaf itu Al-Qur'an. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di searching itu surat sana Ustaz tadi Hidayah, jadi buatan kertas ayat berapa. Masya Allah. Saya lupa. Tapi itu di salah surat 18 ya? Oh iya ada 18 di sini. Astagfirullah. Luar biasa luar diri. Maya itu mikol ini lalai raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap oleh kita itu melainkan ada di sisi kita itu malaikat-malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini Bapak Ibu. Masya Allah. Sering-sering kita itu ketika bicara tentang catatan, kecenderungan kita pada catatan perbuatan dan amal. Betul atau betul? Tidak pernah tergadang juga ternyata yang dicatat itu juga ucapan. Kalau sekarang berarti apa yang ditulis. Kalau sekarang kan ucapannya berubah terus jadi tulisan di medsos, status sebagai itu. Itu semua yang dicatat oleh malaikat pengawas. Masya Allah. Ya. Masa sih bisa ya? Kalau perbuatan kita bisa merinci, bangun tidur ngapa, terus ngapa, itu bisa dicatat. Masa ucapan kok bisa dicatat? Nah, wong namanya sekarang itu apa yang kita sampaikan bisa langsung bentuk tulisan. Itu yang menciptakan manusia.
apalagi zat yang menciptakan manusia sangat mudah, sehingga semuanya nanti akan ada catatan rapi dan kita semua terpelajar. Terpelajar dalam surat Al-Kahfi. Kalau mungkin baca itu ada ayat lewat tuh, ya wailana man hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ayat berapa itu? Tapi ada di surat Al-Kahfi berarti 1, 2, 3 kayaknya halaman. Berarti kalau di Quran pojok itu di lembaran kedua itu ada. Ya wailana man hadzal kitab, manusia terperanjat. Ini catatan apa? Lalu yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu besar kecil semuanya tercatat. Masya Allah. Ini berkaitan dengan bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ternyata tercatat semuanya. Dan ketika kita bermajlis, kan ketika majlis buatan lapai ngomong-ngomong kecuali duduk ya. Dan ternyata duduk itu juga potensi ada catatan amal kita yang diobrolkan apa. Majelisnya majelis yang kemudian di situ ada nama-nama Allah disebut atau sebaliknya. Majelisnya justru majelis riba. Masya Allah. Majelisnya termasuk dalam majelis yang jorok. Alhamdulillah. Ya, sekarang majelisnya bentuknya grup. Kan grup WA itu majelis itu hati-hati. Masya Allah. Nah makanya pastikan grup-grup kita itu selalu ada zikrullah. Kalau sampai yang misalnya ada grupnya grup reunian di Pak Boy, grup SD, SMP, SMA, kuliahan, kerjaan, grup waketom. Hati-hati. Itu adalah majelis kita. Semuanya tercatat nantinya. Nah, kenapa kita harus setiap grup, setiap majelis kita, setiap kita berkumpul dimanapun harus ada zikrullah? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fi kanat alaihi minallah tiratun wa man taja'a man ja'an la yadhkurullah fi kanat alaihi minallah tirah. Barang siapa yang duduk pada suatu tempat duduk dengan tidak menyebut nama Allah atau berzikir di dalamnya, maka dia akan mendapatkan tirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring di tempat pembaringannya dengan tidak menyebut nama Allah, dia akan mendapatkan tirah juga, kerugian juga. Dan makna tirah itu adalah kerugian. Ada juga mengatakan konsekuensi. Dalam konsekuensinya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita diancam rugi, kita panik apa? Rugi. Konsekuensinya ada. Kalau Anda melakukan ini konsekuensinya ada. Itu kita panik. Ada kalimat konsekuensinya. Panik. Kenapa? Ketika ada peringatan dari Rasulullah, harus ada konsekuensinya dari Allah, dan kita kadang menganggap biasa saja. Maka Bapak Ibu jazakumullah, saya mengajak diri saya sendiri dan pada Bapak Ibu semuanya, hendaknya benar-benar kita jangan sampai termasuk orang yang dapat kerugian yang memang Allah berikan kepada kita ketika kita bermajlis, ketika kita tempat duduk ngobrol, termasuk kepada dengan orang tua kita, termasuk dengan istri anak kita, suami kita, saudara kita. Hati-hati, ada kerugian di situ ketika kita tidak menyebutkan situ nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam grup-grup WA ataupun medsos yang lainnya.
Kemudian semakna dengan hadis di atas juga, Abu Hurairah juga berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaum majlisan lam yadullahu fi wa lam yusallu ala nabiyyin illa kana alaihi tirah wa in sya'a adabahu wa in sya'a ghafara lahu." Tidaklah suatu kaum yang duduk dalam suatu majlis dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta tidak bersolawat atas nabi mereka, melainkan mereka akan mendapatkan kerugian. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Ia akan mengadabnya, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Ia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ditambahi walam yusallu ala nabiyyi. Nah, jadi makanya kemudian Bapak Ibu, ketika kita perhatikan ya, orang-orang berilmu itu selalu ketika diberi kesempatan untuk berbicara, dia selalu mengawali alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus ngomong agar majelisnya benar-benar tidak ada kerugian di situ. Cuma Pak Budi dengan keluarga, dengan saudara-saudara kemudian mau mengucap Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, kayak diguyunin. Ini apa Budi? Bino orang kerugian jari Ustaz, jari habis tuh, seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata, saya baru tahu, walaupun ini belum dilakukan oleh semua orang, bahkan tidak dilakukan oleh semua ustaz, tapi ternyata melalui hadis ini pantas. Kalau saya perhatikan itu, kalau baik di Indonesia ataupun ketika di Saudi dengan para syekh-syekh itu, selalu ketika dapat giliran untuk berbicara mengawali dengan kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru bicara. Oh, baru ngeh. Ternyata tidak sederhana. Tak kira hanya pemanis bicara saja Bismillah, alhamdulillah, ternyata memang itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Oh, tapi ya kalau pas lagi dengan saudara sedulur ya kayaknya lucu ya. Tapi paling tidak kita ketika di situ perlu ada duduk-duduk ya, kita paling tidak menyampaikan di situ ada nilai-nilai zikrullah. Artinya tidak harus dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tapi bisa dengan nasihat-nasihat yang lainnya. Kemudian jamaah rahimahullah, selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan satu hadis yang menunjukkan ancaman dari bermajlis yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi." La tuksirul kalam, janganlah kalian banyak bicara tanpa bi ghairi dzikrillah, tanpa menyebut nama Allah, tanpa berpikir pada Allah. Karena sesungguhnya fa'inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah, karena banyak bicara tanpa berpikir kepada Allah, apa? Qaswatun lil qalbi, bisa menjadikan keras hatinya. Ya. Wa inna abadan nas minallah al-qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang memiliki hati yang keras. Hati keras itu diantaranya ya sulit untuk mendapatkan nasihat. Berarti kita semuanya insya Allah orang-orang yang tidak berhati keras. Tapi ada kadang kita dapati orang hatinya keras, dikasih tahu tetap menolak, ya, keras. Dan kerasnya hati itu berawal dari, kalau saya telusuri dari apa-apa yang saya baca dalam versi itu, adalah karena kesombongan juga. Sombong akhirnya kemudian ya udah tidak mengindahkan apa yang ia ketahui, ya, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus
Terus keterangan berikutnya itu seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa kita semua mengetahui bahwa kita pasti memiliki majelis yang selalu kita di situ berkumpul, bercengkrama, ngobrol. Masya Allah, ini ternyata ada sohib saya yang hadir. Masya Allah, ya. Jadi tempat kita di mana saja kita duduk mesti kita dapati kita akan ngobrol, kita berkumpul, bercengkrama. Kalau bercengkrama identik dengan keluarga, ya kan? Kumpul dengan mbah kaku, putu semuanya dan sebagainya. Ya. Nah, sebaik-baik majelis kemudian disebutkan bahwa sebaik-baiknya adalah yang disebutkan nama Allah, dan majelis yang tidak disebut nama Allah, tidak ada sholawat kepada Nabi SAW, maka majelis itu majelis yang tercela. Dan Rasulullah SAW memperingatkan dari majelis seperti ini dan memberitahukan bahwa pada hari kiamat kelak akan menjadi kemudian bagi pelakunya. Jadi bukan hanya rugi ketika di dunia, tapi juga termasuk kelak di hari kiamat mereka akan rugi. Kenapa demikian? Karena mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Saya terkadis terbalik. Kenapa? Ya, rata-rata ketika bermajelis, bergrup, ya, atau kemudian tidak menyebut nama Allah, cenderung biasanya terus hal-hal yang muncul itu tidak ada manfaatnya. Obrolan offline ataupun online. Tapi ketika panjenengan berada di situ kemudian mengingatkan, kita sebutkan ayat, sebutkan hadis, otomatis grup itu langsung ya, biar mereka tidak kebablasan. Ya. Karena ketika tidak diingatkan, jelas pasti menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, padahal kita juga diperingatkan melalui beberapa firman-Nya bahwasanya kita itu supaya meninggalkan hal-hal yang tidak ada kemanfaatan. Waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di mana hadisnya yang bahwasanya la yazulu qadama abdin yaumal qiyamah, ya, illa ayusalam an arba'a wa khams, dan yang lainnya. Jadi seorang hamba Allah pada hari kiamat tidak akan beranjak dari tempat berdirinya kecuali dia akan ditanya tentang 4 atau 5 perkara. Amrulhi fi ma'afna, tentang umurnya dia habiskan berapa. Wa'an apa an umrihi fi ma'afna wa'an apa sama dia? Ya, umur, ilmu, harta, terus ada sampai ada kita, semuanya kan diberitakan. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Hingga Rasulullah pun memberitahukan bahwa majelis yang seperti ini merupakan sebab kerasnya hati, sehingga hatinya tidak tersentuh dengan nasihat dan tidak mau menerima peringatan. Maka sebagai kesimpulan dalam pembahasan ini, kita penting beberapa poin penting, di antaranya adalah 1. Peringatan dari banyak berbicara tanpa disertai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kalimat istighfar, tanpa kemudian di situ ada ilmu yang dikaji atau ilmu yang disampaikan, tanpa ada di situ amar ma'ruf, perintah kebaikan, juga tidak ada nahyu munkar, melarang kemungkaran. Ya, monggo saya kembali, ya, coba ulang lagi apa yang tadi di awal saya sampaikan, ya, karena juga baru pada yang hadir itu, artinya majelis ini adalah bukan hanya majelis taklim. Majelis itu adalah
tempat-tempat kita duduk, tempat kita bercengkrama. Dan termasuk perluasannya sekarang makna majelis itu juga seperti grup-grup WhatsApp, grup-grup WA. Ya, ketika kemudian di situ tidak ada peringatan, tidak ada ajakan kebaikan, maka rawan grup itu ataupun tempat duduk itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan kerugian di hari kiamat. Maka pastikan dimanapun kita berada, duduk ngobrol, pastikan ada di situ amar ma'ruf nahi munkar. Pastikan itu loh. Jangan kemudian orientasi kita, pemikiran kita, nahi amar ma'ruf nahi munkar ya majelis taklim, dia masjid. Nah, termasuk di dalam rumah. Bahkan dalam rumah itu ketika ada, bahkan disebutkan ya, itu apakah larinya kepada kepala keluarga atau semua anggota keluarga, yaitu orang ya, kalau nggak salah itu ada hadis yang menyebutkan itu salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim adalah mudbinul khamr, aqul wa dayyus. Ya, ada 3 golongan pada hari kiamat yang Allah tidak akan ngasih bicara, tidak mencucikan dosa-dosanya, bahkan bagi mereka itu akan mendapatkan adab yang pedih. Adalah pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mudbinul khamr atau orang yang mudbin itu artinya pecandu khamr. Kalau sekarang berarti pecandu narkoba kayak gitu. Kemudian yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, dan dayus. Apa itu dayus? Orang yang membiarkan di keluarganya ada kemaksiatan. Jadi di keluarga tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Membiarkan sesuatu yang melanggar syariat dibiarkan. Itu terancam kita menjadi golongan dayusin, menjadi golongan orang yang dayus itu. Alladzina ahlau fil khubza, yaitu orang yang membiarkan keluarganya melakukan satu bentuk kedurhakaan atau dosa. Maka pastikan Bapak Ibu jamaah Allah, bukan sekali lagi garis bawahi saya ingin pokoknya menyampaikan materi ini adalah berkaitan dengan jangan kita beranggapan bicara tentang Allah, berbicara tentang kebaikan itu hanya di majelis taklim, hanya di masjid, sementara di rumah tidak ada. Gitu. Pastikan. Makanya ketika para asatidz menyampaikan udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam secara sempurna, secara seluruhan, ya itu dimanapun saja kita berada, kita siarkan Islam, ya, bukan hanya di komunitas-komunitas kebaikan saja, termasuk juga di komunitas kita yang lainnya, ya. Misalnya komunitas ada para pedagang ikan, para pedagang material. Ya apa? Islam itu mencakup luas kok. Islam itu tidak hanya sebatas yang ada di sekolahan Islam atau di masjid. Dimanapun kita berada, pastikan kita adalah penyeru, ya, penyeru dari kebaikan itu. Insya Allah kalau itu sudah kita laksanakan, maka kita tidak akan mendapatkan kerugian-kerugian di hari kiamat. Ya. Jadi ada istighfar, mengkaji amar ma'ruf nahi munkar, ataupun juga yang lainnya, ya, tasbih, tahmid, takbir, dimanapun kita berada kita selalu. Insya Allah ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di situ. Dalam satu majelisnya, misalnya apalagi kalau kemudian majelis musyawarah keluarga bicara tentang kesulitan yang ada. Insya Allah kalau kemudian di situ ada nama-nama Allah atau ada di situ kebaikan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah akan menurunkan kepadanya sakinah atau rahmah, ya. Kemudian juga akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Insya Allah seperti itu. Kemudian poin yang kedua, wajib berhati-hati dari majelis-majelis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalamnya, dan berusaha mencari majelis-majelis yang selalu digunakan,
gitu kan, salah tulis ini digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini langkah konkret lainnya ketika kita misalnya ya tadi bermajlis real dulu, majlis yang offline dulu kita ngobrol, kemudian cenderung begitu ada obrolan kok obrolannya sedikit menyimpan, mulai obrolan yang mengandung unsur mencela, menghina orang lain. Apalagi sekarang hati-hati nih, potensi mendekati pemilihan presiden aja saya mau tawarin agar keluarga jajaran itu aku semangat banget kayak gue itu apa ya, kalau yang kebaikan itu dapat, tapi kalau ada unsur pencelaannya itu loh tidak boleh itu. Oke. Saya baru mengkaji di Masjid Taman pagi tadi pada subuh sampai jam 6 itu terkait dengan masalah hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar zarrah dari kesombongan. Dan kesombongan di situ adalah batalul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mencela orang lain. Itu ternyata juga sifat-sifat orang munafik, Pak. Orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 79 itu menggambarkan ciri-ciri orang munafik itu adalah suka mencela, menghina, mencibir. Hati-hati. Hindari majlis-majlis seperti itu. Kalau di grup-grup WA kemudian ada obrolan itu dialihkan. Kalau bisa diingatkan, diingatkan. Intinya jangan mencela. Ya. Karena tadi aja lagi dulu jangan makan Nabi Qaul sekolah dalam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya besar darah dari kesombongan. Darah biasanya diterjemahkan apa? Biji sawi sih jadi sekitar kecilnya seberapa dengan biji misalnya biji lombok di besaran mana? Masih gede, kecil lagi. Ternyata dari saya baca referensi saya, makna daroh bukan itu. Makna daroh itu makna yang pertama itu adalah semisal engkau meletakkan semut di daun timbangan yang tidak mempengaruhi timbangan sama sekali. Semut kecil nanti dengan timbang misalnya beras, timbang gula, itu kan karena ada semut jalan kecil itu daroh. Kemudian makna lain daroh itu adalah seketika kita pagi hari, kebetulan ini mendung ya, kalau kemudian terang itu kita buka jendela, ada terpaan sinar matahari, ada kayak partikel-partikel, itu makna daroh. Berarti lebih kecil daripada biji. Itu menghalangi kita masuk jannah Allah. Ngeri banget. Hati-hati. Dan kita kesombongan itu mencela. Dan saya ingin ingatkan ya terkait dengan tadi majlis-majlis kita kadang duduk ngobrolin yang intinya mencela orang. Jadi pastikan kalau memang mau duduk-duduk ya jangan mencela dan memuji setiap pasangan. Nah, terserah pilih apa, api kabeh gitu. Oke, seperti itu. Jadi hindari, berusaha kita kemudian pindah ke majelis yang lain, ya, yang di situ potensi ada amar ma'ruf nahi munkar. Sulit banget keluar saja, angel daripada dosa toh, termasuk orang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ini berkaitan dengan poin yang kedua, masya Allah. Ya, jadi memang saya senang membahas sesuatu yang real, nyata, harian saja. Ya, harian yang memang kita perlu ada tazkiyatun nafas, berusaha untuk tidak melakukan hal seperti itu. Dan
berkaitan dengan masalah sombong juga perlu diingatkan juga. Kenapa? Karena orang yang sombong itu merasa diri lebih unggul, baik dari ilmu, baik dari jabatan, dari harta, dari tampilan, dari kesolehan, menganggap lebih soleh. Itu cenderung untuk sombong. Dan semua kita itu cenderung bisa sombong. Dan ketika kita membiarkan itu, kita akan terancam diharapkan masuk surga Allah SWT. Sementara kita semuanya hampir yang hadir itu kan terus rajin sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah, tambah baca Quran, tambah sedekah, itu semua kan pengen masuk surga nih Pak Bukit. Ternyata ada penghalang utama ketika ada pada diri kita rasa kesombongan, mencela, mencibir, merendahkan. Sementara dalam hadis lain disebutkan bihasbi imri'in minasyarr ayyahqiru akhahul muslim. Cukup orang dikatakan jahat, dikatakan keburukan ketika dia menghina orang lain. Menghina tidak selalu dengan tulisan, tidak selalu dengan ucapan, hanya dengan gerakan. Hati-hati. Makanya kemudian kita wajar. Ternyata Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk banyak beristighfar. Karena dosa kita terlalu banyak. Kalau kita mau korek, ya Allah, oke banget dosa. Ya. Mungkin merendahkan suami, merendahkan istri. Hati-hati pada para istri. Kadang kita lihat karena ada beberapa istri yang curhat dan suami saya cenderung kemudian menjatuhkan, menjelekkan, merendahkan. Janganlah. Itu juga titipan Allah kok. Panjenengan juga mau menerima jadi suami, berarti kan titipan Allah SWT. Ayo bareng-bareng, jangan senang merendahkan. Insya Allah ketika kita menghindarkan diri kita dari merendahkan, mencela orang lain, siapapun yang kita dapat, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, saya perlu diingat hadis lain juga disebutkan bahwasanya Innallaha amaroni, Innallaha auha ilayya an tawadhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk hendaknya kalian tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Jadi tidak menampakkan setiap apa yang kita miliki, dari kecantikannya, dari kegantengannya, dari apa saja. Masya Allah. Jadi poin yang kedua ini lebih kita real lagi ketika kita dapati masuk itu, kita melangkah berikutnya adalah kita meninggalkan. Kalau bisa kita nasibnya, kalau tidak kita ya tinggalkan. Ya. Kemudian berikutnya banyak berbicara tanpa disertai dengan zikir kepada Allah merupakan salah satu sebab kerasnya hati. Qasratun lil qalbi inna abadan nas ilallah al-qawl bil qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Ya. Dan hati keras adalah ya bukan terus hatinya keras dimek keras. Ciri hati keras itu diantaranya kesulitan kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Nah, terus juga di bawah itu sering kita kurang waspada bahwa rata-rata kita itu menganggap sebuah katakan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas perbuatan yang kita lakukan adalah karena kita bentuknya adalah bentuknya kena kita musibah, bentuknya kemudian kita kehilangan sesuatu. Ini adalah sanksi dari Allah karena engkau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tapi sesungguhnya sanksi yang terberat itu adalah justru ketika kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat dengan Allah. Itu sanksi terberat. Misal kita biasa menunaikan sholat lima waktu berjamaah, kok dari Allah tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah, itu sesungguhnya sanksi Allah. Allah lagi menjauhkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala.
atau lebih kepada sholat-sholat sunnah biasa, sholat malam, tidak sholat malam, dan merasa tidak salah, itu sanksi Allah sebenarnya. Biasa baca Quran atau tidak baca Quran, sanksi Allah. Ini yang tidak banyak disadari oleh kita. Jadi enjoy saja, biasa saja. Karena itu adalah peringatan ataupun sanksi yang Allah berikan sebesar-besar sanksi Allah. Ya. Kan ada itu riwayat yang kemudian riwayat atau sebuah cerita dengan Syekh ya. Dia bertanya, ya Syekh, saya melakukan banyak dosa, ya. Tapi ternyata sehat saja, usaha saya lancar, apa saja saya tidak, padahal saya banyak melakukan dosa. Jawaban Syekh adalah sanksi yang Allah berikan kepada adalah karena adalah diantaranya kau dijauhkan dari ketaatan kepada Allah. Itu sanksi yang berikan. Tapi tidak ada orang yang menyadari itu. Baru oh berarti dia aku lagi dijauhkan dengan Allah itu adalah merupakan sanksi. Nah ini biasanya kita juga tidak banyak mengetahui. Nah ini kalau dibiarkan akan menjadikan qaswatul qalbi, hati yang keras ya. Sehingga ya apa-apa dari kebaikan yang ada kita lewat saja ya, tidak kemudian untuk bisa mengamalkan, membiarkan saja. Peringatan kalau azan didengar itu supaya azan dikumandangkan supaya didengar. Berapa banyak di antara kita akan malah ngobrol biasa, Masya Allah. Padahal ada keterangan ya, termasuk merupakan apa? Masya Allah. Astagfirullah. Merupakan keteledoran. Ya, merupakan keteledoran seorang adalah sudah tahu supaya kita menjawab azan, tapi kita tetap dengan aktivitas kita. Itu namanya manusia teledor. Wah, angel tenang. Boro-boro yang tidak. Bukan hanya tidak menjawab azan, tidak datang. Lebih parah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Umar yang bisa disampaikan. Mungkin ada kritikan atau ada diluruskan. Ada Ustaz Fahruddin. Monggo disampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Aku lupa itu astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sekalian, suatu materi yang sungguh memberikan peringatan dan pencerahan kepada kita semua untuk langsung bisa kita amalkan insya Allah. Mohon izin Ustaz, ini biasanya ada jawab. Monggo dari Pak Habib dulu, nanti yang lainnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sofirin yang telah memberikan materi tentang tiratun atau kerugian, tentang apa kalau kita bermajelis tidak menyebut nama Allah. Saya ingin menanyakan yang pertama Pak, yang disebut majelis itu yang seperti apa? Artinya kalau kita secara fisik kelompoknya itu minimal berapa orang disebut majelis gitu. Kemudian waktunya berapa lama untuk sebuah majelis gitu. Apa kalau ada orang yang bertemu hanya 5 menit atau 10 menit itu juga disebut bermajelis gitu. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apabila dalam suatu majelisnya ternyata di situ ada tiratun atau tidak menyebutkan nama Allah gitu, tapi kita tetap berzikir kepada Allah, apa kita juga tetap mendapatkan tiratun juga, atau ada komentar lain Pak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kita dalam posisi pemilu seperti ini Pak Ustadz, masalah jelek menjelekan itu adalah suatu prosedur, artinya
Iya. Undang-undang yang bahwasanya untuk saling menjatuhkan atau mematikan pemilih supaya dia menarik simpati kepada orang lain ya. Namun setelah dia selesai pemilu, dia memohon maaf Pak Ustadz ya atas segala. Jadi artinya itu hanya formalitas saja supaya dia meraih suara yang sebanyak-banyaknya, supaya bisa meraih suara dari orang lain. Itu hanya sebetulnya tidak sampai ke hati, cuma hanya untuk mencari suara saja. Nah itu apa dapat dikatakan berhati keras atau tidak? Mohon penjelasan. Demikian apa yang saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata prosedurnya gitu. Allah apa benar prosedur gitu. Baik, yang pertama yang disebut dengan majlis itu ya. Tadi di awal saya sampaikan dari kalimat jala saya jadi summa jalasan pada istilah majlis jelas. Jadi majlis itu ada ismul makan, tempat nama sebuah tempat untuk duduk. Berarti ketika kita di situ kalau dari konteks katanya jalasan duduk berarti ngobrol di situ bercengkrama, itu adalah majlis. Kemudian apakah kemudian batasan manusianya majlis apa ada? Ya ketika kita sendirian dan majlis, ketika dengan orang yang bermajlis, berdua majlis, dan kadang namanya berdua potensi lebih besar daripada ketika banyak orang. Betul nggak? Lebih parah biasanya kalau berdua, bisik-bisiknya lebih kencang untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada zikir kepada Allah di situ. Jadi kalau bicara bertanya batasan ya berdua dan disebut berapa lama misalnya 5 menit ya kan mestinya kita benar-benar kalau obrolan setiap obrolan yang kita sampaikan benar-benar bermakna. Angel termencis tadi. Ya ini namanya aja tasqiyatun nafas ya, bukan berarti kemudian kita sempurna. Paling tidak kita ingin merubah diri, tidak selalunya, paling tidak jangan terpedaya dengan adanya majlis. Kita benar-benar selalu numpuk kerugian yang ada untuk kemudian selalu bisa itu yang berapa kita, itu namanya sempurna ya. Setiap waktu kita selalu kebaikan itu sempurna, dan itu yang idealnya memang harus gitu. Tapi kan kita manusia biasa ya, ketemu 5 menit terus ya kalau sesuatu yang tidak ada unsur yang dilarang agama, artinya kemudian tidak ada nuansa maksiatnya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang biasa, artinya tidak apa-apa, hukumnya ubah-ubah saja. Yang jadi peringatan di sini tidak mengingat pada Allah tadi disebutkan kan tidak ada amar ma'rufnya, tidak ada nahi munkarnya. Jadi 5 menit kadang malah ngobrolin yang memang potensi dosa. 5,5 jam tidak ada unsur dosa karena di situ inti pembicaraan yang mengandung kemaslahatan. Seperti kita ini hampir 1 jam, ya kan seperti itu. Ada kemaslahatan banyak, tidak ada pembicaraan dan insya Allah Allah itu bisa. Tapi bisa 5 menit dahsyat akibat yang dihadapi oleh kita nanti di akhir. Jadi berkaitan dengan makna majlis, berapa orang ataupun berapa lama. Apalagi kalau kemudian saya tadi kembangkan majlisnya berupa grup. Wow, itu bisa terus di situ 1 hari 2 hari pembahasan seperti itu. Ya, maka ya artinya gini Pak, saya memahami rasa apa itu. Ambil temen ya bisa juga. Artinya kita ketika sudah sadar angel itu penting. Ketika itu Masya Allah. Sehingga kita tidak termasuk orang yang sembrono. Tujuan ngaji kan biar kita tidak sembrono gitu. Biar kita itu waspada, tidak melanggar aturan-aturan agama. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang bermajelis tapi tidak menyebutkan nama Allah, tapi dia sendiri berzikir sendiri ya. Ketika misalnya di grup itu atau mereka pada rupi dan sebagainya, zikir astagfirullah, tidak ada kuasa untuk mengingatkan. Kebetulan di para pejabat,
Astagfirullahaladzim. Itu paling berarti kalau larinya kepada ketentuan manro'a mungkaron falyughayyir biyadihi, ya kan ya? Siapa yang melihat kemungkaran merubahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya, atau bilisani, atau biqalbihi. Paling rendah ada iman, paling kayak tadi dikira astagfirullah. Kalau mungkin pindah. Kalau mungkin dengan alasan kalau memang itu ada acara kedinasan, pindah, pura-pura ke toilet lah. Kira-kira kemana acara sudah mulai baru masuk lagi, bisa. Itu kehati-hatian kita, kehati-hatian kita. Ngobrol gitu, masya Allah. Ya saya merasakan kadang itu lagi, aduh kayak majelis orang main lah. Izin mohon maaf, mau ke belakang yang tak cuci tangan atau apa, ada mau buang air cuci tangan, lalu terus di luar kita hubungi aku melakukan hal yang manfaat lainnya, kira-kira sudah kondusif kita masuk lagi. Intinya ketika bisa meninggalkan, kita tinggalkan majelis itu. Kalau tidak dikir tadi ya sudah, itu adalah al-amul iman, selemah-lemah iman ini kita baru bisa seperti itu, ya tidak apa-apa. Astagfirullah ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Astagfirullah artinya ya Allah ampunilah hamba, gimana? Karena ada saya pernah tanya, astagfirullah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Astagfirullah artinya segala puji pun iya Ustaz. Dapat itu ada ibu-ibu. Astagfirullah artinya segala puji bagi Allah. Nah selama ini kita kerja dengan istighfar loh. Bisa segala puji bagi Allah. Innalillahi. Astagfirullah itu pengakuan diri kalau kita banyak dosa. Ya Allah ampunilah dosa kita. Oh gitu ya kan. Oh, bayangan saya ini rajin gak ngerti ternyata. Itu makanya saya terus jadi kasus itu selalu saya ingatkan kepada jamaah. Astagfirullah artinya ini Bu ya. Ya, soalnya pernah terjadi kasus orang salah paham. Makanya lah pentingnya kemudian kita sedikit belajar bahasa Arab biar kemudian mengetahui setiap apa yang kita ucapkan, bahkan termasuk di dalam sholat kita. Ya berikutnya. Satu lagi. Iya. Udah yang ketiga tadi belum. Prosedur pemilu. Oh prosedur. Apa ya prosedur? Jadi ya kalau misalnya pasangannya itu tanpa mencela, kemudian selalu malah jadi sifat ya. Malah bagi saya itu ketika ada guru yang senang mencela lawan muridnya, malah saya tidak simpati. Karena orang mencela itu larangan agama. Wailun likulli humazatin lumazah. Tercela. Tapi nggak sampai hati Pak, cuma permainan saja gitu. Kira-kira yang di awal ayat tadi surat Qaf ayat 18 itu tercatat dari itu. Masih dosa enggak gitu. Dicatat dari itu. Itu kan hanya. Tapi akhirnya minta maaf Pak. Setelah selesai minta maaf. Selesai minta maaf. Masya Allah. Ya kalau minta maaf tinggal gimana? Tidak bisa ditolerir gitu. Saya paling tidak benar. Namanya jangankan sampai berhari-hari sampai nunggu pemilu selesai. Tidak bisa. Dosa itu ditunggu-tunggu ya. Permintaan maaf nanti kan tinggal minta maaf, tidak bisa. Itu konteks seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat agama. Intinya bahwa itu tidak boleh mencela. Dan cenderung mencela itu ya. Tadi saya terjadi kita itu secara tidak langsung ternyata bisa termasuk kategori mencela. Ketika kita memperlakukan manusia itu beda, seperti hadis panjang Nabi SAW duduk-duduk melihat ada orang. Pertama, tampilan bangsawan. Gimana komentar tanggapan penilaian kamu dengan wah ini kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Kalau dia minta suatu ayusma. Kalau dia minta tolong, dia pasti banyak orang berebut nolong. Rasulullah dia. Kemudian lewat lagi orang yang tampilannya bukan bangsawan, tampilannya malah rendahan. Gimana kalau ini? Wah ini kalau melamar tidak akan diterima.
Ya, kalau dia minta tolong, misalnya masuk sini tolong ambilkan sesuatu, tidak ada orang yang mau nolong. Ya, kata Rasulullah, hada khairul minul ardi min hada. Orang kedua ini lebih baik sepenuh bumi daripada orang pertama. Masya Allah. Nah, sering kita itu membeda-bedakan manusia dulu. Yang datang ke rumah kita atau yang datang datang orang yang padahal kita nggak dapat apa-apa. Kemudian ketika orang biasa kita sapa. Ketika sapa itu sebenarnya kita sedang merendahkan. Dan kita bukan berarti tidak boleh menghormati orang. Harusnya menghormati semuanya harus dihargai. Dan kemudian beda-beda. Datang ke rumah tamunya, tamu, masak ibu ya, semua. Giliran datang biasa aja, biasa ini. Astagfirullah. Dan kita itu ternyata potensi merendahkan orang itu ya Allah. Makanya istighfar selalu kita lah. Banyak beristighfar di waktu sahur wabil asharul yastaghfirun, di waktu sahur banyak beristighfar karena ya Allah kita itu banyak dosa. Kadang kita itu kalau tidak diingatkan gaya kita ini paling soleh dewek. Orang berdosa. Ya. Terakhir tadi. Masih ada waktu. Iya masih. Tadi kita menyebutkan Dayus. Ya. Yang ditanyakan adalah apakah ada ancaman secara khusus di hadis atau apa? Orang yang melakukan Dayus itu ancamannya apa langsung akad. Yang kedua, tadi dibangun Dayus itu kan kalau kita membiarkan ada kegiatan di rumah tangga. Nah, apa ini? Apakah Dayus ini juga melekat pada setiap orang bisa, artinya suami bisa itu juga, atau hanya suami itu? Karena bertanggung jawab kan suami. Nah ini mohon penjelasannya. Masya Allah, ini kajiannya jangan lupa. Ya, kalau melihat dari hadisnya itu sudah gambaran dari ancaman tadi. Salah satu qad harramallahu alaihimul jannah. Ya, 3 golongan yang Allah haramkan masuk jannah. Ya, itu saksinya. Diharapkan masuk jannah. Wadul qam'a wadayus. 3 golongan yang diharap masuk surga itu adalah mudminul khamar, pecandu khamar. Kemudian ak itu adalah fakir dari hukukul walidain, hukuk durhaka kepada orang. Yang ketiga dayus. Jelas itu jelas ada orang tua ya. Sekelas mendurhakai orang tua itu dayus. Nah, kemudian apakah itu hanya kepala keluarga atau setiap individu anggota keluarga? Wallahu a'lam bishawab. Itu betul kajian, tanyakan kepada Ustaz Lainza. Saya tidak berani menjustis apakah ini khusus kepala keluarga ataupun semua anggota keluarga. Ini PR. Kalau secara tekstualnya sih seperti semua fi ahli kembali kepada seorang. Alladzi yuqiru fi ahli al-khubs, yaitu orang yang membiarkan di keluarganya ada kemaksiatan dibiarkan. Jadi kan berarti semua. Tapi kok ada khusus ini adalah khusus kepala keluarga. Berarti sih anggota keluarga membiarkan dia orang apa-apa bapaknya menang buaya ini. Aku tidak segitunya kali ya. Benar Pak, berarti itu lingkupnya hanya keluarga Pak. Kalau se-RT berarti nggak ada masalah Pak. Wih, jangankan kemudian RT, keluarga aja ada ancaman. Makanya tadi manro'ah mungkaron tadi di warga, kalau mungkin kita mengingatkan dengan ke RT yang kita ketua RT, cuman tetap sih harus ada hikmah ya, harus ada hikmah itu artinya tidak radikal. Kebetulan ini Pak RT saya lebih ngaji ya. Modelnya Agustusan Pak. Ya warga nelayan sebenarnya ojo tunggal. Orang haram. Aduh, tadi kayak gue temen ya aku sih salah betul Pak. Jangan usah gini kan repot. Warganya bisa duduk dulu kabeh. Mas, itu mudah jadi
katanya mudah. Gitu ya gitu, tapi tetap yang namanya dakwah itu ada tahapan-tahapan. Dia sudah kasih ilmu dulu pada mereka. Belum betul. Ya, kalau belum jangan turunkan hukum dulu. Rasulullah aja Allah menurunkan ayat tentang khamar aja bertahap. Gak langsung jedek. Ya warga itu ngamuk kok. Bukan hanya lupa aja Ustaz Dewa semua mereka repot. Saya ingatkan Pak RT jangan gitu. Ya, merubah kemungkaran tetap pakai irama, tetap pakai tahapan. Dorong sujudin. Orang belum apa ngamuk-ngamuk warga ngelai senengnya dangdutan. Seneng masjid tunggal, aku bisa orang beli. Orang saya jadi kayak gimana? Bukan berarti saya mentolerir, boleh bukan. Aku tetap pakai tahapan, pakai strategi, tidak asal. Ya sementara kalau tidak bisa dengan kekuatan, kata hadis dengan lesan itu tidak wujud dengan hati. Meskipun banyak Pak RT. Gitu Pak, jadi bukan apakah itu lingkungan juga tahu jawab kita sebenarnya. Ku aku sang balik menalo, demikian juga ku aku. Wah, orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Intinya menemukan tetap harus kita terus lakukan semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada aktivitas lain yang bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, Ustaz. Untuk kali ini kita cukupkan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini adalah ilmu yang praktis. Bagaimana kita bermajelis, baik itu tatap muka maupun melalui media online. Monggo kita praktekkan ini. Kita ingat dalil ini. Ada saya satu surat ayat Al-Quran. Tadi lupa nulisnya surat Qaf ya. Surat Qaf ayat yang ke-18. Kemudian ada dinukilkan juga 3 buah hadis. Monggo, alhamdulillah ini ada tertulisnya Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha mengkaji ulangnya di rumah. Insya Allah akan memperbaiki diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Terakhir, ini adalah standar yang 100%. Tadi Ustaz menyebutkan kita semua ikhtiar. Ikhtiar itu jangan lupa, ada yang bisa 60% dari ini, ada yang 70%. Syukur kalau bisa 100%. Nah, inilah kewajiban kita selaku umat untuk mendapat pedoman, kemudian berikhtiar mengamalkannya untuk diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Demikian, sekali lagi matur nuwun Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita. Masih ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.